Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 16 Desember 2021 dalam pekan ketiga Advent. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 54 ayat 1 sampai 10 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 7 ayat 24 sampai 30. Yesus dalam bacaan Injil hari ini memuji Yohanes Pembaptis. Yesus dengan tegas berkata kepada orang banyak pada saat itu tentang siapa itu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis, dia lebih dari seorang nabi. Yohanes Pembaptis lebih besar dari semua orang yang pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Itu dua hal yang ditegaskan oleh Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Yang melebihi Yohanes Pembaptis adalah yang terkecil dalam kerajaan surga. Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah dilahirkan oleh seorang perempuan lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang terkecil dalam kerajaan surga, dialah yang terbesar. Siapa yang terkecil dalam kerajaan surga? Yang terkecil dalam kerajaan surga adalah Yesus sendiri. Yohanes cuma seorang utusan. Dia diutus untuk mempersiapkan hati bangsa Israel, hati orang-orang Yahudi, hati umat manusia dalam rangka menyambut kehadiran Mesias dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau dia adalah seorang utusan yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi Mesias, bagi Yesus, pasti dia berada di bawah dari dia yang memang kedatangannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis sendiri. Saudari dan saudara yang terkasih, Yohanes hadir sebagai utusan Allah yang mempersiapkan hati umat manusia, hati orang Yahudi, bangsa Israel, dalam rangka menyambut kehadiran Mesias dalam diri Yesus Kristus. Itu dilakukannya dengan warta pertobatan. Warta pertobatan disertai dengan baptis tobat yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Namun sayang, tidak semua orang Yahudi menerima cara itu sebagai jalan yang dikehendaki oleh Allah menyambut kehadiran Mesias dalam diri Yesus Kristus. Masih ada kelompok-kelompok orang yang tidak mau memakai jalan yang dikehendaki Allah itu, jalan pertobatan itu, untuk mempersiapkan hati batin mereka bagi kehadiran Tuhan. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka tidak menerima baptis tobat karena mereka merasa mereka orang hebat, mereka merasa mereka orang suci. Mereka tidak perlu menerima baptis tobat Yohanes Pembaptis guna menyambut kehadiran Mesias dalam diri Yesus Kristus. Kesombongan itu nampak dalam seluruh kehidupan mereka, bahkan sampai pada masa hidup Yesus. Ketika Yesus berhadapan dengan mereka, Yesus tetap berhadapan dengan kelompok orang yang sombong dari orang Farisi dan ahli Taurat. Saudari dan saudara terkasih, dalam rangka persiapan Natal, gereja memberi kesempatan kepada umatnya untuk mempersiapkan hati batin dengan cara yang pasti dikehendaki oleh Allah, dengan cara bertobat.
Dan pertobatan itu dilakukan dengan menerima sakramen tobat, sakramen pengakuan dosa, sakramen rekonsiliasi. Tapi mungkinkah ada di antara kita yang mengabaikan itu? Mungkinkah ada di antara kita yang tidak mau memakai jalan itu dengan alasan apapun juga? Mungkin karena malu, atau mungkin karena memang punya pandangan tersendiri, punya pendapat. Untuk apa mengaku dosa kepada seorang imam yang adalah manusia? Kita bisa menduga dan menebak alasan mengapa orang tidak mengambil jalannya di kehendak Tuhan, mempersiapkan hati batinnya dengan bertobat melalui penerimaan sakramen rekonsiliasi. Terserah. Tetapi Tuhan melalui gereja Katolik mempunyai cara dan jalannya guna membersihkan hati dan batin manusia supaya pantas di hadapan Tuhan dan pantas juga menerima kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Saudari dan saudara terkasih, kasih Tuhan yang begitu hebat dengan memberikan jalan pertobatan bagi manusia sebagai persiapan untuk menyambut kehadiran Mesias dalam diri Yesus Kristus, itu diungkapkan dengan sangat romantis dalam bacaan pertama hari ini. Kasih Allah kepada manusia, kasih Allah kepada Israel, seperti kasih seorang suami terhadap istrinya. Suami yang mungkin pernah melakukan atau mengabaikan kasih itu kepada istrinya untuk sesaat, karena mungkin istrinya tidak setia kepadanya, tetapi kemudian kembali mengambil kembali, mengasihi dan mencintai istrinya. Demikian yang digambarkan dalam bacaan pertama hari ini, bagaimana Allah untuk sesaat saja mengabaikan bangsa Israel, tetapi kemudian ia kembali merangkulnya, mengambil kembali dan mengasihinya. Saudari dan saudara terkasih, demikianlah kasih Allah yang luar biasa, tidak saja kepada bangsa Israel, tapi juga kepada kita sekalian yang percaya kepadanya. Kasih Allah adalah kasih yang abadi. Seperti apapun kita, Dia akan tetap mengasihi kita. Kalaupun kita merasa seakan diabaikan oleh Tuhan, itu cuma sesaat. Mungkin untuk memberi kesempatan kepada kita merefleksi diri, menemukan diri sebagai manusia yang berdosa dan bersalah, dan kembali kepada jalan Tuhan. Itu bisa menjadi sebuah permainan bagi kita. Tetapi Allah sendiri menyatakan dirinya, Dia abadi dalam kasih untuk saya dan Anda, untuk Israel, untuk seluruh umat manusia. Dan Yesus yang hari kelahirannya akan kita rayakan pada waktu yang akan datang ini menjadi gambaran kasih Allah yang abadi itu. Mari kita bersyukur bahwa Allah dari keabadian sampai keabadian sangat mengasihi dan mencintai kita apa adanya. Tuhan memberkati.